Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap AKBP Alvido Edward Yusisia yang merupakan mantan Kasubdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya. Pemecatan ini imbas kasus berasa terhadap penonton festival musik Jakarta Warehouse Project atau DWP pada Desember lalu. AKBP Alvido disebut turut langsung melakukan pemerasan terhadap penonton. Hal ini diungkapkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko dalam jumpa pers pada Kamis 2 Januari. Truno Yudo mengatakan Alvido mengamankan sejumlah penonton yang diduga menyalahgunakan narkoba di acara tersebut, baik WNI atau warga Malaysia. Selesai mengamankan, Alvido langsung melakukan pemerasan pada para korban. Uang yang diminta Alvido dimaksudkan untuk membebaskan tiap korban yang terjaring petugas saat pemeriksaan narkoba dalam acara DWP. Selain Alvido, peran serupa dilakukan oleh ex-Panit 1, Unit 3, Subdit 3, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, AKP Yudi Triadanta Syaiful. AKP Yudi kini juga turut mendapat sanksi PTDH. Adapun polisi yang dipecat dari Polri terkait kasus DWP ini adalah ex-Dinas Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Simanjuntak. Donald disebut berperan melakukan pembiaran terhadap anak buahnya yang melakukan pemerasan terhadap penonton asal Malaysia. Sementara itu untuk ex-Kadit 5 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Kompol Zulfadlan mendapat sanksi demosi selama 8 tahun dan penempatan khusus atau pansus. Kompol Zul disebut memiliki peran penting dan aktif, bahkan masuk kategori pengendali. Sidang etik terhadap para oknum polisi ini mulai digelar pada Selasa 31 Desember 2024 hingga Kamis 2 Januari 2025. Terkait sanksi PTDH ini, Kombes Donald Simanjuntak, AKBP Alvido, dan AKP Yudi mengajukan banding. Terhadap laporan hasil pelaksanaan sidang KKEP terhadap terduga pelanggar ketiga atas nama MEY sebagai berikut. Sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 12.00 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung Provos, lantai 1 Mabes Polri, dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri. Adapun wujud perbuatan dalam sidang komisi, terduga pelanggar pada saat menjabat sebagai Kasubdit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan konser DWP 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun, pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Pasal yang dilanggar, Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 5 ayat 1 huruf B, Pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 6 ayat 1 huruf D, Pasal 11 ayat 1 huruf B, Pasal 12 huruf B, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Adapun hasil daripada putusan sidang KKEP, pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa yang pertama, penempatan dalam tempat
tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025. Di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Polisi menyatakan uang senilai 2,5 miliar rupiah hasil pemerasan oknum terhadap sejumlah penonton Jakarta Warehouse Project atau DWP asal Malaysia akan dikembalikan. Karo Waprof Div Propam Polri, Brigjen Agus Wijayanto dalam keterangan pada Kamis 2 Januari di Mabes Polri mengatakan proses pengembalian akan melalui mekanisme yang disusun oleh Div Propam Polri. Menurut Agus, pengembalian uang 2,5 miliar rupiah ini dilakukan selesai dijadikan barang bukti dalam sidang etik 18 anggota polisi terduga pelanggar. Adapun dalam kasus ini Polri sudah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap 3 anggota, yakni ex Dirres Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Simanjuntak, ex Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvido Edward Justisia, dan ex Padit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, AKP Yudi Triadata Syaiful. Mereka memiliki peran berbeda dalam kasus ini, mulai dari pembiaran hingga turut langsung memeras penonton yang terindikasi memakai narkoba. Ketiganya pun kompak mengajukan banding atas sanksi pemecatan tersebut. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan bahwa ada lebih dari 400 penonton DWP yang jadi korban pemerasan oknum polisi dengan nilai mencapai 32 miliar rupiah. Namun belakangan pihak kepolisian beralat nilai hasil pemerasan menjadi 2,5 miliar rupiah. Pun sama halnya dengan korban yang ternyata berjumlah 45 orang. Ada kewajiban seorang pimpinan, ada larangan seorang pimpinan. Sehingga kalau pimpinan itu sudah tahu bahwa ada situasi kegiatan itu, pimpinan kira-kira menilai ini bisa melarang. Kalau itu tahu tapi membiarkan dan hasilnya sudah diketahui rekan-rekan sekalian dan difaktakan di sidang, tentunya pimpinan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bahwa kalau misalnya yang bersalah ini adalah ini ya pimpinannya, ini bagian dari pembiaran, harusnya punya langkah bisa menghentikan itu, karena ada kewajiban pimpinan bisa menghentikan itu, tapi ini tidak dilakukan. Yang kedua terkait dengan barang bukti. Tadi sampaikan barang bukti yang berhasil kita amankan, kita sita 2,5 miliar sekian, dan nanti akan kembalikan kepada yang berhak. Tentunya ini dalam rangka pendataan dilakukan oleh Dipropam, baik di Propam di Provos kita temui, dan nanti akan ada proses di sana. Tentunya ini sedang berproses untuk barang bukti 2,5 sekian M sekian. Demikian untuk sifatnya materi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.